hadapan Tuhan. Kita akan menyembah Dia sebentar lagi. Namun kita mari siapkan hati kita sebelumnya. Mari kita arahkan hati kita waktu kita datang di hadapan Tuhan. Ya mungkin bagi kita yang mempunyai ini ya barang-barang elektronik yang menghasilkan bunyi, kita bisa nonaktifkan selama ibadah berlangsung. Oke. Ya, saya menyambut kita semua. Selamat datang buat Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali hadir pada pagi hari ini bersama-sama kita beribadah. Selamat datang, selamat bergabung di ibadah kami. Kita berikan tepuk tangan dong ya. Dan tentunya ibadah kita hari ini sangat spesial. Kenapa sangat spesial? Karena kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan dari seorang pembicara. Seorang pendeta ya, yang sudah kedua kali ya datang berkunjung ke Cirebon, yaitu Bapak Andre dari Bandung dan juga beserta istri Ibu Ica ya. Ya, mereka berdua adalah yang memimpin single Bandung. Ya. Oke, mari kita semangat, kita mau datang di hadapan Tuhan sama-sama. Samanya kita berdoa. Tuhan sangat bersyukur pada pagi hari ini kami sangat memuji Engkau Tuhan atas setiap kebaikan-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Kalau boleh pagi ini Tuhan kami mau datang di hadapan Engkau, kami mau bersekutu bersama-sama sebagai satu jemaat yang senantiasa Engkau kasihi. Biarlah Engkau terus Tuhan bekerja Tuhan dalam setiap kehidupan kami, bahkan ketika kami beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Kami bawa setiap Tuhan hal yang terbaik untuk kemuliaan Engkau pada pagi hari ini. Bahkan nanti waktu kami menaikkan pujian-pujian, biarlah semua itu menjadi kemuliaan untuk nama-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami dengarkan firman Engkau Tuhan, ajar kami Tuhan, untuk kami bisa melembutkan hati kami. Dan kami mau buka hati kami menjadikan hati kami sebagai tanah yang subur dan yang siap untuk bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Segala hormat kemuliaan hanya untuk nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Sorak-sorak bagi turun bagi keselamatan kita. Biar kita sama-sama wajah dari syurga sorak-sorak bagi sejati. Sebab Tuhan mengatasi segala Allah. Bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat, tangannya lah yang membentuknya. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya, dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini, sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu, aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku.
Bapak Ibu beribadah lain, saya mengajak manapun Bapak Ibu, saudara-saudari semua berada. Saya mengajak kita sama-sama untuk sebab Tuhan adalah gembala kita yang baik. Ia senantiasa membimbing kita dalam kondisi apapun kita hari ini. Mari kita nyanyikan sama-sama pujian ini dan katakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku. Di padang yang berhijau. Sekali lagi katakan dari awal, Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah takkan kekurangan aku, takkan kekurangan di padang yang Jemaat, mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Mari katakan sama-sama, Tuhan adalah gembalaku. Padamu jantungku.
air yang tenang, Dia menyegarkan jiwaku. Amin. Dia menuntun berjalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Mari kita berdoa Tuhan. Bisa mengajak kita semua dan baik. Berikan salam kiri kanan kita. Mari kita kasih semangat. Mari kita ajak kiri kanan kita. Mari kita mengajak Tuhan. Mari kita lebih semangat lagi. Mereka pujian Tuhan. Kita kembali ke tempat kita. Nyanyi Hosana.
Kemuliaan untuk Tuhan. Semangat untuk memuji Tuhan. Amin. Yesus adalah sahabat kita. Amin. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Mari katakan dengan iman bahwa hidup yang dipilih hari ini membuat kita sangat berarti. Bukan aku berarti. Boleh songpitnya. Ada grup song masuk grup songpit nggak?
Shalom jemaat, selamat pagi, salam dari Bandung. Ya, selalu bersuka cita ya ketemu kita semua di sini. Ya, semangatnya luar biasa ya, dari yang muda sampai yang senior semuanya semangat memuji Tuhan. Amin. Ya, di sini saya sangat merasakan ya, jemaat begitu mencintai Tuhan ya, kalian memberikan hati ya, melayani Tuhan dengan segenap hati kalian ya. Tuhan bersyukur, Tuhan juga bersuka cita melihat hati-hati kalian yang luar biasa di sini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bisa bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa memperoleh sebuah kesempatan lagi Tuhan, kami memuji, menyembah Engkau Tuhan, dan kami bisa berkumpul sebagai satu jemaat Tuhan. Tuhan, kami juga mau membuka hati kami seluas-luasnya Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, supaya firman yang kami dengarkan pada pagi hari ini Tuhan, ini juga bisa membantu hati kami Tuhan lebih mengerti kehendak Engkau Tuhan, lebih mengerti tujuan Engkau Tuhan. Dan kami juga bisa menjadi orang-orang yang sejalan Tuhan dengan kehendak Engkau dan firman Engkau Tuhan. Sertai hamba-Mu juga Tuhan, supaya apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini adalah firman yang berasal dari Engkau saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Oke, judul bulan ini kita bicara tentang penggembalaan ya. Ini diambil dari pertemuan terakhir antara Yesus dengan Petrus ya, sebelum dia naik ke surga. Dia ada ketemu Petrus di sana, kemudian dia tanya, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Ya, jawaban Petrus apa? Ya Tuhan, saya mengasihi kamu. Pesan Yesus cuma satu. Ya, bukan pesannya apa? Oh, kamu harus bangun jemaat yang seperti ini, kamu harus begini, harus begitu, harus begitu, harus begitu. Enggak ya. Tapi Tuhan cuma kasih satu pesan, yaitu gembalakanlah domba-dombaku. Ya, kalau bahasa Inggrisnya di sini dikatakan, do you love me? Ya, then feed my lamb. Ya, beri makan domba-domba saya. Jadi apa yang dimaksud dengan memberi makan domba-domba ini? Ya, jadi kalau kita bicara tentang memberi makan domba, kita pasti akan dibawa kembali kepada tema tentang penggembalaan. Ya, kalau minggu-minggu kemarin sempat lihat video saya khotbah, saya ada cerita tentang 3 perumpamaan di Lukas ya, 3 perumpamaan yang berturut-turut. Salah satunya bicara tentang gembala mencari satu domba yang hilang. Dia meninggalkan 99 yang lainnya. Ya, jadi gambaran tentang penggembalaan itu sebetulnya sudah sangat tua ya, hampir setua peradaban manusia sendiri. Jadi kalau Yesus bicara tentang penggembalaan, ini bukan sesuatu hal yang baru ditemukan di zaman Yesus atau ditemukan di zaman modern hari ini. Orang bicara tentang pemuritan, orang bicara tentang penggembalaan, enggak ya. Tapi ini adalah sebuah desain awal yang Tuhan memang mau bawa ke dalam dunia ini. Ya. Jadi buktinya apa, bro? Buktinya kita bisa melihat dari buku Yeskiel ya, di pasal 34 ayat pertama, kemudian 20 dan 23. Ini kita bisa baca sebagai satu jemaat ya. Ini kita bisa mendapatkan gambaran tentang penggembalaan perjanjian lama dan penggembalaan perjanjian baru. Apakah ada perbedaannya apa enggak? Ya. Jadi dikatakan di Yeskiel 34 ini sebetulnya sebuah teguran ya kepada bangsa Israel, terutama kepada pemimpin-pemimpin bangsa Israel, ya, imam-imam, kemudian raja-raja yang memerintah bangsa Israel pada waktu itu. Ya, jadi ini kitab Yeskiel ini ditulis ketika Yehuda dibuang ke tanah Babel. Ya, ini sudah berjalan pembuangan. Jadi menurut saya ini sebuah evaluasi yang Tuhan berikan kepada umatnya supaya apa, di masa depan mereka melakukan lagi hal yang
Sama lagi. Kesalahan yang sama mereka lakukan di masa-masa yang lalu, ya. Di situ dikatakan, lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah, celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, hati-hati yang gemuk ya. Ya, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Jadi di sini ada sebuah kesalahpahaman tentang penggembalaan ya. Jadi mereka berpikir hanya dengan mengumpulkan umat itu sudah sebagai sebuah penggembalaan. Tapi Tuhan tegur gembala-gembala itu bilang apa? Kamu cuma ngumpulin umat, kamu cuma mengemukkan mereka, kemudian kamu manfaatkan umat-umat ini dan umatnya sendiri nggak digembalakan dengan baik. Ya, kita bisa lihat sepanjang sejarah ya. Penggembalaan bisa dibilang seumur sejarah manusia. Kenapa? Dari Abraham dipanggil, Abraham sudah ditunjuk sebagai bapak dari bangsa pilihan. Ya, dia akan menjadi bangsa Israel di masa depan. Tuhan sendiri bilang apa? Oleh kamu semua bangsa akan diberkati. Tuhan seolah-olah menunjuk bahwa saya memilih kamu dan keturunan kamu sebagai imam. Sebagai seseorang kaum yang akan membawa berkat bagi seluruh bangsa. Kemudian masuk ke zaman Yusuf di tanah Mesir. Kemudian 400 tahun Tuhan tidak bicara. Kemudian inilah gembala yang betul-betul ditunjuk oleh Tuhan untuk membawa keluar orang Israel dari tanah Mesir, yaitu Musa. Ya, kita melihat ya, ini seperti seorang gembala menggembalakan domba-dombanya. Musa berjalan di depan dengan tongkatnya, ya, dia membelah Laut Merah, kemudian umatnya mengikuti dia. Itu seperti gambaran seorang gembala. Ya, dan Tuhanlah yang menjadi gembala mereka sebetulnya. Musa hanyalah sebagai perwakilan Tuhan. Ya, lalu terjadilah pemberontakan. Ya, setelah mereka mau memasuki tanah perjanjian, mereka minta seorang raja, yaitu Saul. Ya, padahal selama hidup mereka di padang gurun, mereka berada di padang belantara, yang memimpin mereka, menggembalakan mereka adalah Tuhan sendiri. Ya, tapi karena kesombongan mereka, karena kedegilan hati mereka, mereka minta seorang raja. Dari raja, kemudian Daud ya, kemudian begitu banyak raja ya, raja kerajaan utara Israel, kemudian ada raja kerajaan selatan Yehuda. Kalau kita baca raja-raja dan kitab Tawarikh, kita jarang sekali menemukan raja yang betul-betul sehati dengan Tuhan. Yang terjadi apa? Begitu banyak nama raja-raja yang ditulis di kitab itu, semuanya membawa Israel kepada kesesatan. Menyembah berhala, melakukan dosa, memberontak kepada Tuhan, itulah yang dilakukan oleh raja-raja yang seharusnya menjadi gembala dari umat pilihan Tuhan. Ya, jadi kita perlu melihat ministry penggembalaan ini atau penggembalaan ini ya, ini adalah sebetulnya desain Tuhan ya, bagaimana umat gembalaannya itu menjadi domba-domba sesungguhnya dari Tuhan. Ya. Jadi ini yang Tuhan akan lakukan. Ya. Dia katakan begini, saya sudah cukup melihat ini gembala-gembala korup semua, gembala-gembala ngaco semua. Dia kasih janji, aku akan mengangkat satu orang gembala atas mereka yang akan menggembalakannya, yaitu Daud, hambaku. Dia akan mengembalakan mereka menjadi gembalanya, dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Tapi ini menarik ya, Yeskiel ditulis setelah Daud meninggal, betul? Jadi siapa Daud yang dimaksud oleh Tuhan di sini? Ini bicara tentang bagaimana Yesus akan menggembalakan domba-dombanya pada perjanjian baru. Ya, bagaimana Yesus juga menggembalakan kita sebagai domba-dombanya. Ya, jadi tujuan Tuhan sebetulnya waktu dia memilih bangsa pilihannya itu, memilih domba-dombanya itu adalah supaya domba-dombanya ini bisa terpimpin dan terarahkan. Ya, masih ingat ya di Amsal dikatakan rakyat menjadi liar kalau tidak ada wahyu dari pemimpin. Jadi hari ini kalau kita melihat ya tentang ministry penggembalaan ini, sebuah ministry yang hari ini banyak sekali disalahpahami. Ya, kita mungkin ya kita terbentuk bahwa penggembalaan itu hanyalah
tugas pendeta. Ya, tugas orang yang sekolah teologi, yang memahami firman Tuhan. Ya, tugas dari pemimpin-pemimpin gereja. Jadi lantas jemaat ngapain? Kitalah dombanya, Pak. Kitalah yang butuh digembalakan. Tapi kita melihat apakah desain Tuhan tentang penggembalaan adalah desain yang hierarkis, desain yang hanya berfokus kepada individu tertentu. Ya, kalau kita lihat sepanjang sejarah Israel, yang terjadi tidak demikian. Ya, kalau kita tahu di dalam bangsa Israel itu ada pemimpin 1000, pemimpin 100, pemimpin 50. Iya, jadi artinya apa? Penggembalaan itu tidak hanya ditaruh di pundak si imam besar itu, tetapi di situ ada orang-orang yang bertanggung jawab untuk bisa memastikan bahwa umat Israel sampai ke level yang terbawah mereka mendapatkan penggembalaan itu. Ya, mereka mendapatkan akses kepada bait suci itu. Ya, jadi itulah gambaran tentang penggembalaan yang Tuhan inginkan. Ya, kenapa terpimpin dan terarah hari ini banyak sekali ya ini ya orang Kristen hatinya bagus, hatinya mau melayani Tuhan, hatinya mau mencintai Tuhan, tapi tidak terarahkan dan tidak terpimpin. Jadi mereka seperti berada di dalam sebuah disorientasi rohani. Oke, setelah saya menjadi seorang Kristen, saya menjalani kehidupan saya sebagai seorang Kristen yang taat, saya berdoa, saya saat teduh, saya melayani, dan what? Lalu berikutnya apa? Saya lakukan semuanya hari Jumat sampai Minggu, kemudian Senin sampai Kamisnya ngapain? Lalu di luar program yang saya lakukan, saya ngapain? Dalam pekerjaan, waktu bekerja, waktu kita bersama dengan keluarga, hati saya terarahkan dan terpimpin apa enggak? Jadi kalau kita hari ini yang merasa, pernah enggak kita merasa waktu kita membaca firman Tuhan hari itu ya, aduh kok ini firman Tuhannya keras sekali buat saya ya. Saya tahu ini saya harus berubah dari apa yang saya baca, tapi kok berat sekali. Pernah nggak ngerasain gitu? Ya, itu adalah pergumulan tanda bahwa apa? Hati kita butuh dipimpin dan diarahkan kepada Tuhan. Daud sendiri membutuhkan pimpinan dan arahan. Sebelum dia menjadi raja, makanya Tuhan taruh di situ seorang sahabat namanya Yonatan. Itulah yang menjaga dan memimpin hatinya Daud kembali kepada Tuhan waktu dia tawar hati dikejar-kejar sama Saul. Ya. Jadi kita sendiri penggembalaan itu adalah tujuannya memimpin hati umat dan mengarahkan umat kepada Tuhan. Ya. Bukan sekedar program. Ya. Saya ikut banyak sekali program-program penggembalaan dulu ya. Itu bentuknya persekutuan A, B, C, D, E. Kemudian saya ikut PA, A, B, C, D, E juga. Tapi setelah keluar dari programnya itu, hati saya nggak ada yang mengarahkan dan memimpin lagi. Saya ibaratnya seperti domba. Oke, kamu sudah ngerti dasarnya, kamu sudah tahu firman Tuhannya apa, silahkan kamu pergi dan kamu merumput sendiri. Kamu cari rumput kamu sendiri. Kamu cari tempat minum kamu sendiri. Ya, kalau domba itu kita bisa lihat bukan hewan yang sangat cerdas ya. Jadi apapun yang disuguhkan di depan domba itu akan dia makan. Mau itu rumput yang seger, mau rumput kering, mau rumput yang setengah basi, atau rumput yang apa, yang air yang bersih, atau air yang kayak air selokan atau comberan kita kasih, dia akan makan. Jadi nature-nya seekor domba adalah dia butuh diarahkan oleh gembalanya. Jadi hari ini dulu saya pernah punya pertanyaan, kenapa ya kok semakin lama jadi Kristen bukan semakin memahami kehendak Tuhan, bukan tambah sejalan sama Tuhan, tambah bingung. Ya, karena ini satu hal ya yang dilewatkan, yaitu saya sendiri tidak terpimpin dan terarahkan. Yang kedua, Tuhan juga ingin domba-domba atau bangsa pilihan itu bersatu. Ya. Balik lagi ke slide sebelumnya ya. Ini. Selain dia menegur gembalanya, dia juga menegur domba-dombanya. Apa yang ditegur? Ya.
Dia katakan, aku sendiri akan menjadi hakim antara domba yang gemuk dan kurus. Ya, dia tegur domba yang suka membuli domba yang lain. Ya, semua yang lemah kamu desak dengan perutmu dan bahumu, serta kamu tanduk dengan tandukmu sehingga yang lemah itu keluar dari kandang. Ini terjadi perpecahan di antara domba gembalanya. Yang gemuk, yang mendapatkan akses, yang makannya baik, minumnya baik, dia menghalangi atau dia mengusir domba-domba yang lebih membutuhkan. Ya. Jadi ini yang terjadi. Terjadi perpecahan juga di antara domba-domba itu. Makanya Tuhan sangat inginkan domba-domba ini, bangsa-bangsa yang dipilih oleh Tuhan ini, kita semua yang mengaku bahwa kita percaya pada Yesus, kita menjadi kumpulan yang bersatu. Ya, kemudian tujuannya apa? Kita dipimpin dan diarahkan, kemudian kita bersatu sebagai domba gembalaan Tuhan. Tidak lain tidak bukan adalah supaya kita bisa menjadi sama seperti hatinya Tuhan. Ya, itulah tujuan ya dari Tuhan memanggil bangsa-bangsa pilihannya. Ya, jadi supaya orang-orang percaya bahwa apa? Tuhan yang mengutus kita dan kita menjadi perwakilan Tuhan di dunia. Ya, kita menjadi perpanjangan tangan bagi orang-orang lain yang belum mengenal kebenaran supaya apa? Supaya oleh kita mereka bisa memperoleh akses itu kepada kebenaran itu. Ya, kita seperti apa? Kita juga domba, tapi kita juga menjadi gembala. Ya, kita mengembalakan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan supaya mereka mendapatkan rumput dan air yang segar itu. Mendapatkan pengharapan yang dulu kita nggak punya, kemudian kita dapatkan dalam Tuhan. Ya, yang ini dilewatkan saja ya. Ini penjelasan tentang kitab Yohanes, ya, mengapa di kitab Yohanes diulang lagi ya, perumpamaan tentang gembala. Jadi di dalam Injil Yohanes ini 2 kali disebutkan ya tentang gembala. Jadi di Hezkiel gembala ditegur, di Yohanes 10 gembala kembali diingatkan, ditegur lagi. Ya, Yohanes 10 ayat 1 dikatakan sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dan tidak melalui pintu tapi dengan manjat tembok, dia adalah seorang pencuri dan perampok. Ya, maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Lihat ya, semua yang datang sebelum Yesus adalah pencuri dan perampok. Berarti dengan kata lain dia menyebutkan orang-orang Farisi, menyebutkan raja-raja yang dulu tidak mengikuti Tuhan, raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Mereka adalah semuanya pencuri dan perampok. Karena apa? Kita bisa lihat ya sepanjang sejarah semua ditulis di Alkitab. Mereka tidak membawa umat kepada Tuhan. Mereka tidak memimpin dan mengarahkan hati umat itu, orang Israel itu kepada Tuhan, tapi mengarahkan kepada kesesatan. Ya, dan mereka memanfaatkan rakyat untuk kepentingan mereka sendiri. Dan itu terjadi sampai pada Yesus datang, orang Farisi masih memperalat ya orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk mendapatkan harta, mendapatkan ketenaran, mendapatkan fasilitas. Ya, mereka mendapatkan akses kepada ilmu pengetahuan ya, kepada firman Tuhan, tapi mereka biarkan sisa orang Yahudi yang lainnya dalam kebodohan. Ya, kalau kita lihat Injil ya, orang-orang yang dipanggil Yesus justru orang-orang nggak sekolah semua. Petrus kenapa dia minta Yohanes Markus menuliskan? Ya mungkin dia sendiri tidak fasih dalam menulis. Makanya dibutuh ada seorang yang bisa menulis dengan baik. Lihat ya, itulah yang terjadi pada zaman Yesus. Hanya orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat, orang-orang ahli agama, orang-orang yang punya uang yang mereka bisa mendapatkan akses kepada ilmu pengetahuan. Dan ini juga Tuhan berikan sebuah kontras ya kepada orang-orang pada zaman itu dan zaman sekarang juga dibilang akulah gembala yang baik ya. Gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan bukan pemilik domba itu sendiri ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu kabur. Ya, ditinggalin aja dombanya. Ada serigala juga, oh diterkam, biarinlah. Saya mendingan kabur daripada habis dombanya diterkam, saya diterkam. Kabur dia. Dikorbankan dombanya, nggak peduli. Ya. Ya, jadi kita
Saya mau gambarkan lagi. Mengapa Tuhan pakai perumpamaan kembali tentang gembala dan domba waktu dia mengajarkan tentang bagaimana sebuah hubungan ya antara pemimpin dengan yang dipimpin dan juga antara orang-orang ini sendiri. Ya, ini menarik ya. Kita lihat. Jadi kalau kita baca kita bingung ya. Kok dibilang loncatin tembok? Emangnya kandang domba kayak macam mana sih? Kok pakai tembok-tembok segala? Kalau kita hari ini kita lihat kandang domba ya sudah. Kandang domba ya cuma pagar kayu, paling dikasih kawat duri, udah keliling gitu aja kan. Ya, tapi pada zaman dulu ini sebetulnya kandang domba itu dibangun dari batu-batu yang kokoh. Ya, dan cuma ada satu pintu di mana domba itu bisa keluar masuk. Jadi kalau hari ini yang tinggal di perumahan dibilang one gate system. Ya, sebetulnya itu kandang domba. Iya, one gate system itu ditemukannya dari zaman purba, bukan zaman modern. Nah, inilah one gate system. Iya, sistemnya ya udah satu pintu aja di dalam, baru tuh klaster-klaster itu ada kafling domba A, domba B kayak gitu. Ya. Tapi ini kandang domba pada saat itu. Jadi kalau yang masih ingat ya tentang deskripsi gembala itu, kenapa sih kok pakai gambaran tentang gembala dari zaman dulu gembala? Ya, pertama memang itu profesi yang umum, tapi kedua di perjanjian baru ya, Yesus kembali pakai gembala karena apa? Pada zaman itu gembala sudah lagi tidak menjadi profesi yang terhormat. Ya masih ingat ya, gembala stereotipnya atau pandangan orang tentang gembala adalah maling ini. Karena apa? Nggak punya rumah, tinggal di padang, ya nggak pernah mandi, bergaul sama domba. Ya, jadi makanya orang Farisi atau imam-imam bilang apa? Wah ini kaum najis, kaum yang tidak bisa ikut perayaan orang Yahudi, itu kamu minggir sana. Jangan dekat-dekat bait suci, nanti bait suci najis karena kamu injak. Jadi kamu bayangin hidup menjadi seorang gembala di saat itu. Ya. Kemudian apa lagi? Karena nomaden berpindah-pindah, mereka miskin, nggak punya harta banyak. Jadi harta mereka satu-satunya adalah domba-domba itu. Makanya di perumpamaan yang 99 ditinggalin, satu hilang dia cari. Itu ada ceritanya kenapa dia rela tinggalin 99, dia cari yang satu. Karena ini adalah harta komunitas, ya. Jadi nggak cuma satu orang yang punya domba itu. Jadi domba itu adalah milik bersama. Jadi ketika kita dapat giliran shift jaga, kemudian kita berjaga seperti orang itu ya, duduk malam-malam jagain pintu biar dombanya nggak kabur. Ada satu domba hilang, yang dituduh siapa? Si yang jaga. Kamu maling ya, kamu malam-malam kamu jual ya sama orang ya, mana duitnya sini? Rampok kamu, mana kemah kamu sini, saya cari ini. Duitnya mana? Duitnya mana? Jadi sama teman-teman yang lain pasti dituduh, kamu diam-diam jual ya. Makanya mati-matian dia cari yang satu itu. Konsekuensinya jelas ya. Udah di masyarakat lain gua dibilang orang nggak layak, dibilang miskin, dibilang najis. Lah terus kalau domba hilang gue pulang sama siapa? Balik ke komunitas dibilang maling juga karena ngilangin domba, duitnya nggak ada, dipakai judi katanya. Jadi sangat berharga ya satu domba. Harga kumpulan domba itu sama seperti hidupnya seorang gembala itu. Jadi hari ini kalau kita melihat tentang gembala, jadi kita nggak bisa memandang seperti gembala pada hari ini. Oh digaji, dibayar, hidupnya enak, ya pakai kuda atau pakai traktor, enggak. Gembala domba itu adalah hidupnya dia. Ini juga menggambarkan ya, kenapa kok dibilang ini teguran ya kepada gembala-gembala Israel pada waktu itu, karena mereka menganggap dirinya adalah seorang pemimpin, seorang gembala, tapi mereka tidak menganggap bahwa umat gembalanya adalah sesuatu yang berharga buat dia. Dia anggap adalah, wah ini kesempatan saya bisa keruk duit dari orang ini. Wah ini kesempatan saya bisa mengambil persembahan-persembahan yang sebetulnya tidak ada dalam perintah Tuhan, tapi dalam tradisi ada, saya kesempatan buat ngambil itu.
Bagaimana dengan pengetahuan mereka akan tentang firman Tuhan? Allah nanti aja. Yang penting mereka hormat sama saya, mereka datang ke sinagog saya, mereka kasih perpuluhan mereka, mereka kasih persembahan mereka tanpa cacat ke sinagog, ya sudah selesai. Waktu dikecam habis-habisan sama Yesus. Gembala macam apa itu? Ya, saya gembala sejati, saya rela mati buat domba-domba saya. Kamu rela mati buat domba-domba kamu. Yang pada waktu itu ini teguran sangat keras. Ya. Jadi kriteria orang yang kena teguran Tuhan pada waktu itu ya, punya akses kepada ilmu pengetahuan, kepada firman Tuhan. Ya, tapi dengan sengaja mengeraskan hati mereka terhadap kebenaran. Ya, hari ini, bulan ini kita saat teduh dari buku Yohanes, betul ya? Udah mulai baca buku Yohanes kan? Coba kita lihat tema-tema pembicaraan Yesus dengan berbagai orang yang ada di situ, ya, terutama orang Farisi. Kita akan bisa melihat bagaimana orang Farisi dengan sengaja mengeraskan hatinya waktu Yesus bicara tentang siapa dirinya. Sengaja mereka udah tahu Mesias akan datang dari tanah tempat kelahiran Daud. Dari Bethlehem. Mereka udah lihat Yesus, oh orang Bethlehem, orang Nazaret. Apa, tapi ini orang tukang kayu. Mana bisa dia pimpin bangsa? Enggak, bukan ini Mesiasnya. Beda sama perempuan Samaria. Perempuan Samaria dia bicara, ini awal-awal pelayanan Yesus, tapi yang menarik adalah dia buka dirinya tanpa banyak perumpamaan kepada si perempuan Samaria itu. Akulah Mesias yang kau ajak bicara itu. Hah? Mesias, betul nggak? Iya, mana suami kamu? Nggak ada. Wah betul, memang kamu nggak ada kan? Kamu punya 5 pria, tapi kamu tidak ada seorang pun suami. Wah kok kamu tahu, kamu nabi ya? Satu kampung diselamatkan. Beda banget. Orang Farisi punya pengertian, terpelajar. Orang Samaria, orang pinggiran. Sekali lagi ini orang Yahudi banyak rasisnya ya. Dia menolak orang Samaria. Nah, orang Samaria itu tiba-tiba terbuka hatinya. Dia pengen sekali bisa mengenal Tuhan. Dia pengen sekali ketemu Mesias itu. Dan akhirnya mereka menemukan. Ya, ini jenis pertama yang Tuhan kecam. Itu apa? Kita banyak pengertian tapi kita mengeraskan hati kita terhadap kebenaran. Yang kedua adalah orang yang mengerti ya, tapi tidak melakukan. Atau tujuannya bertentangan dengan Tuhan. Balik lagi, ini orang Farisi lagi. Dia paham, oke saya lakukan penggembalaan, oke saya mengajar di sinagog, ya, tapi tujuannya bukan buat menggembalakan umat, bukan membuat umat tercerahkan atas firman Tuhan, tapi dia memanfaatkan umatnya. Kemudian apalagi ini yang ketiga, merasa punya pengertian dan superior. Nah, ini yang bahaya. Ya. Tuhan tegur. Kamu adalah orang yang tidak bisa melihat bahwa ini domba-domba dipercayakan pada kita. Kita maunya domba-domba tertentu aja. Ya, dombanya harus apa? Bulunya yang putih dan mengkilap. Ya, seperti disampoin pakai sampo yang mahal. Kalau dombanya agak gimbal-gimbal terus buluk dikit, warnanya kuning-kuning dikit, nggak mau udah kasih gembala yang lain aja. Apalagi domba yang kurus, yang pitak, ya. Ini mah udah kasih aja yang lain lah. Saya maunya gembalakan domba yang gendut, yang bagus. Yang jelek-jelek nggak mau. Hati-hati. Kadang-kadang kita juga bisa memiliki hati seperti ini waktu kita punya, mungkin ya kita merasa kita tahu, ya tanpa sadar mungkin kita memperlakukan sesama domba ya. Seperti tadi ada domba gendut, ada domba kurus. Ditegur sama Tuhan, yang gendut kamu malah tanduk yang kurus, bukannya kamu persilahkan, ayo makan yang saya makan, ini malah ditendang keluar. Kamu nggak cocok domba macam apa kamu ini. Bikin malu gembala aja, kurus kering gini. Kayak aku dong gendut. Tendang. Hati-hati. Ya, itu kena tegur dari zaman Yeskiel, kena tegur. Zaman Yesus ditegur ulang. Jadi kita lihat selama 1000 tahun tidak ada perubahan hati dari gembala maupun dombanya. Bayangin 1000 tahun nggak ada perubahan sampai ditegur ulang sama Yesus. Ya.
Melakukan setengah-setengah seperti orang upahan. Nah, ini kategori kedua ya. Gembala sejati dan gembala upahan dibayar. Maksudnya apa kalau diterjemahkan hari ini? Oke, saya mau melayani satu sama lain kalau saya suka aja. Kalau nggak suka, udahlah nggak usah. Iya. Jadi kalau kayak 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 begitu ya, kita ini seakan-akan banyak alergi. Ya. Ketemu orang jenis ini, langsung gatel-gatel tangan. Dengar masalah orang ini, aduh, beliduran. Bersentuhan atau misalnya saya harus bertemu dengan orang yang karakternya begini, aduh, tiba-tiba kerongkongan saya gatal. Jadi nggak bisa ngomong saya. Banyak sekali alerginya. Ya. Ini seperti orang upahan. Kita mau menyentuh apa yang kita suka, yang nggak suka kita tinggalkan atau kita biarkan. Ya, ini termasuk kategori seperti orang-orang upahan. Jadi sebetulnya gambaran apa sih yang Tuhan mau ya tentang pelayanan penggembalaan? Ya kita perlu lihat tiga hal ini aja ya. Ada yang namanya nurturing. Nurturing itu kita merawati ya seperti ibu kepada seorang anaknya ya yang masih baby, yang udah gede pun juga sama ya betul ya. Kurang lebih itu gambarannya. Kita merawat, kita memulihkan ya, kita mensejahterakan orang-orang yang ada di sekeliling kita ya, nggak tentu secara materi loh. Orang bisa nggak sejahtera secara apa? Secara emosional. Bisa nggak sejahtera secara pemikiran. Ya, damai sejahtera itu bisa nggak dimiliki oleh orang. Ya. Betul nggak? Lewat kita orang dapat damai sejahtera. Betul nggak? Lewat kita orang merasakan kasihnya Tuhan. Nurturing. Kalau tidak ada nurturing, ya udah pasti bukan penggembalaan ya. Yang kedua adalah teaching, mengajarkan ya. Ini juga penting ya, mengubahkan cara pikir, mengarahkan orang kepada Tuhan, menumbuhkan orang kepada Tuhan. Nah, inilah yang dikatakan orang butuh hatinya terpimpin dan terarahkan. Ya, jadi kalau ada ministry isinya cuma nurturing baik-baik, jadi teman baik, ya dombanya gemuk, ya cuma nggak kemana-mana. Setiap tahun dia akan merasakan apa? Kok sekian tahun saya jadi seorang Kristen, saya tidak lebih paham tentang Tuhan. Kok sekian tahun, 10 tahun, 15 tahun saya jadi seorang Kristen, tapi tidak ada karakter yang signifikan yang berubah dari dalam hidup saya. Tapi saya senang orang-orangnya baik semua, bro. Orang-orangnya perhatian semua. Oke, good. Bagus. Iya, tapi ada yang satu hal yang terlewat, yaitu apa? Tidak ada pimpinan di sana. Makanya hari ini ya kita juga perlu ya sebagai seorang Kristen kita mempunyai pengertian yang benar karena Tuhan panggil kita juga untuk saling mengingatkan satu sama lain. Betul? Galatia yang dibilang hendaklah kamu bertolong-tolongan menanggung bebanmu. Ya, bertolong-tolongan termasuk saling memimpin, saling mengajar. Ya, yang ketiga empowering atau memberdayakan. Ya, kita memberikan keyakinan, kita memampukan orang. Jadi kita sudah teaching, kita sudah nurturing, tapi kita nggak ajarin orang untuk bisa bertumbuh melewati pergumulan hidupnya. Yang terjadi apa? Orang itu akan terbentuk menjadi sangat tergantung kepada kita. Bukan tergantung sama Tuhan. Ya. Jadi kita perlu sekali bisa melatih satu sama lain untuk bisa bertumbuh ya. Jadi tiga hal ini inilah yang Tuhan maksud ya terjadi dalam pengembalaan. Nah, kita tidak bisa saling mengembalakan sebagai domba atau saling menjaga sebagai domba kalau kita nggak tahu panggilan kita apa. Ya, ini yang menarik. Yang pertama kali Yesus katakan ya, Yohanes 21. Jadi ini bercerita kejadian tentang Yesus sudah bangkit dan dia menampakkan diri kepada murid-murid. Dan kemudian pada suatu hari pagi yang indah ya setelah Simon dan karyawan-karyawan dan juga beberapa brother sister di situ brother doang ya, enggak sister ya. Saudara-saudaranya murid-murid Yesus di sana, mereka habis menjala ikan, mereka mendarat di tepi, kemudian dari jauh Petrus melihat ada yang memanggil dia, memanggil mereka, "Hai anak-anak, dapat ikan apa enggak?" Waktu dia lihat, wah ini Yesus ini. Makanya dia langsung pakai apa?
Langsung pakai jubahnya di kapal dia telanjang. Ya ngapain basah-basah kan? Dia pakai jubahnya di berenang. Iya. Tradisi Yahudi pakai jubah dalam apa secara spiritual adalah kita respect orang itu. Ya. Dia udah tahu. Yang memanggil mereka adalah Tuhan. Makanya dibilang tidak ada yang berani bertanya siapakah engkau karena mereka tahu ini Yesus. Ya, dan hari yang indah itu Yesus bikin fish and chips. Bukan ya, itu ikan bakar ya. Ya, ikan bakar pakai sambal matah. Mereka panggil, ayo makan. Ya, pada waktu selesai makan, dia cuma bertanya pada satu orang, yaitu siapa? Petrus. Bukan balas dendam ya, karena Petrus menyangkal Yesus 3 kali. Enggak. Ya, kenapa dia mau tanya Petrus? Ya. Karena kalau kita lihat sepanjang perjalanan rasul-rasul, rasul pertama yang mengakui Yesus adalah Mesias siapa? Petrus. Petrus juga bilang apa? Mati buat kamu, saya jabanin. Iya. Saya oke mati buat kamu. Mati buat saya. Nah, ayam sebelum berkokok aja 3 kali nyangkal. Benar kejadian. Jadi bukan karena kebetulan 3 kali ya, bukan. Ya, tapi ada sesuatu hal yang Yesus sendiri mau ajarkan kepada Petrus. Ya, dia bilang, apakah engkau mengasihi aku? Bukan lebih, ini bahasa Inggrisnya agak sedikit berbeda ya. Lebih daripada mereka ini, bukan mereka ini. Bukan orang-orang murid-murid yang lain ya. Tapi bahasa Inggrisnya itu bukan menunjuk kepada orang, tapi do you love me more than these? Ya, lebih daripada hal-hal ini nih. Bisa macam-macam karena apa? Waktu Petrus bersedih melakukan dosa, dia balik lagi jadi nelayan. Dia balik lagi kepada kehidupan lamanya. Dia merasa ya udahlah, mungkin Yesus sudah bangkit menolak saya, nggak mau angkat saya jadi murid, lagian saya sudah meninggalkan Tuhan. Ya sudah, saya balik bisnis lagi lah, cari duit. Tuhan tanya, apakah kamu mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini? Ya, hal-hal yang kita punya, hal-hal yang kita anggap berharga. Ya, tergantung ya, setiap orang punya hal berharga masing-masing. Ya, apakah kita lebih mengasihi hal-hal itu daripada Tuhan? Ya. Tuhan lagi mau balikin Petrus kepada hatinya yang mula-mula. Ya, waktu dia betul-betul mencintai Tuhan, betul-betul dia merasakan yang namanya koneksi dengan Tuhan. Ya, itu yang Tuhan mau remind ketika sarapan pagi yang indah itu. Ayo Petrus, kamu ingat lagi dulu kamu mencintai aku seperti apa. Kita punya connection seperti apa, kita punya hubungan seperti apa. Saya pengen kamu punya itu lagi hari ini. Kita nggak bisa gembalain orang kalau apa? Kita nggak punya koneksi dan keserupaan hati dengan Yesus. Iya. Karena hati Yesus lah itu gambaran gembala yang sejati. Kalau kita jadikan model lain sebagai apa ya? Sebagai acuan ya. Nggak dapat kita hatinya Tuhan seperti gembala yang baik itu seperti apa? Ya. Kita menjadi orang yang mau banyak belajar, apa kayak tadi, banyak alerginya, sentuh ini dikit sensitif, ditowel dikit sensitif, langsung merah-merah, ya langsung asam lambung naik, ya langsung batuk pilek kambuh lagi. Nggak bisa kita belajar atau kita menjadi orang yang koleksi alergi. Iya, tahu ya tes alergi ditaruh di tangan terus ditojos-tojos kan. Dari 23 semuanya bentol. Berarti nggak ada satupun yang dia nggak alergi, bahaya. Kita jadi pengikut Yesus, kita banyak alergi. Aduh, nggak bisa dipakai Tuhan. Tidak bisa menggembalakan, tidak bisa digembalakan. Makanya kita perlu balik lagi kepada hati seorang Petrus, ya, yang punya koneksi, punya cinta yang murni kepada Tuhan. Yang kedua, bersatu dalam segala hal. Ini adalah sesuatu yang Tuhan doakan. Ya, kemarin single sudah dapat pelajarannya. Ya, jadi ini adalah doa terakhir sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Ini doa terakhir dia untuk murid-muridnya. Ya, kita bisa lihat yang di warna biru ya. Yang jadi fokus Yesus adalah
Bagaimana dia dengan tekun berdoa supaya pengikutnya menjadi satu, sama seperti dia dan Bapa adalah satu. Dia tahu kenapa kok dia perlu doakan ini, ya. Karena dia sudah tahu akan terjadi perpecahan. Jadi kalangan murid-murid Yesus yang orang Yahudi aja ada perpecahan. Kemudian ada orang Yunani, orang Romawi masuk menjadi murid Yesus, ini aja mereka ribut. Lah, kau makan babi, aku nggak boleh makan babi. Kok enak kali kau makan babi? Nggak boleh lah, aku juga nggak boleh makan babi. Aku nggak makan. Jadi kok nggak boleh makan. Berantem lah itu. Iya, mana kan Yesus sudah menyucikan segalanya. Ya makanan buat perut. Bukan buat apa kerohanian. Berantem mereka. Itu baru dua bangsa loh. Sekarang ada Cina, ada Arab, ada Batak. Iya, semua ribut kalau nggak didoakan jadi satu. Karena mereka punya apa? Punya budaya sendiri, mereka punya bahasa sendiri, mereka punya kebiasaan-kebiasaan hidup sendiri. Ini kalau nggak dijembatanin, berantem kita. Iya. Makanya ini hatinya Tuhan, ya, dia doakan supaya seluruh murid Yesus punya hati yang bersatu. Ya, ini menarik kenapa bersatu. Dibilang supaya dunia percaya bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan aku telah memberikan mereka kepada kemuliaan. Jadi hari ini kalau umat Kristen kita terpecah-pecah, bagaimana Tuhan bisa dimuliakan? Orang akan lihat apa? Tuhan kita pembohong. Mengapa bisa begitu? Nyembah Tuhan satu tapi berantem di dalam. Pecah. Karena salah omong sedikit, berantem. Nggak mau bersatu lagi. Karena sakit hati sedikit, nggak cocok satu sama lain dikit, nggak mau bersatu lagi. Ya. Ini kembali lagi ya, kenapa 3 kali? 3 kali itu buat orang Yahudi artinya apa? Sangat penting. Sesuatu yang sangat penting, makanya sampai diulang 3 kali. Yesus tanya Simon Petrus, do you love me? Ditanya 3 kali. Karena apa? Penting. Ayo dong, ini penting banget nih yang saya mau omong terakhir kali ini penting banget. Kamu balikin hati kamu seperti semula. Nah ini juga sama. Sebelum dia disalibkan, sebelum meninggalkan murid-muridnya, dia doakan. Kok bisa dicatat di Yohanes? Berarti Yohanes benar. Mungkin ini doa Yesus ya dengan sahabat-sahabatnya sebelum dia disalibkan. Makanya Yohanes benar. Supaya mereka menjadi satu, supaya mereka menjadi satu, supaya mereka menjadi satu. 3 kali. Berarti ini suatu hal yang sangat penting. Kita sebagai domba dan kita juga sebagai gembala, kita perlu melihat bahwa persatuan itulah tujuan Tuhan. Ya, bagaimana orang bisa melihat kasih Tuhan? Ya, kalau kita sendiri terpecah satu sama lain. Kita sendiri masing-masing. Ya, kamu, saya punya kehidupan sendiri, kamu juga punya kehidupan sendiri. Ya sudah, kita ketemu waktu congregational time aja. Kita ketemu waktu ibadah saja, setelahnya ya sudah masing-masing. Iya, kan di kandang dombanya ada kapling A, kapling B, kapling C. Ya nggak gitu juga ya, domba mah tidur bareng-bareng ya. Kesehariannya ketemu terus. Ya, tapi ini message yang sangat kuat yang Tuhan ingin terjadi dalam ministry penggembalaan. Ya, kemudian message itu diulang lagi bukan oleh Yohanes tapi oleh Paulus. Ya, ini 2 orang yang berbeda. Satu murid yang dikasihi Tuhan, ya dia mengidentifikasi dirinya seperti itu di kitab Yohanes. Yang satu lagi tukang bunuh jemaatnya Tuhan. Lihat kontrasnya ya. Yang satu orang kesayangan Yesus, yang satu tukang bunuh pengikut Yesus. Tapi bicara hal yang sama. Dan kapan Paulus mendengarkan doa Yesus yang di Yohanes 17? Dia waktu itu lagi sibuk ngejar-kejar orang, tusuk-tusukin orang. Gimana tahu dia hatinya Tuhan. Tetapi sepanjang perjalanan dia sebagai rasul, lihat ini message yang dia dapatkan dari Yesus. Dia bilang apa? Dia sendiri sadar, dalam Yesus ada nasihat, penghiburan kasih, persekutuan roh. Ya, ada nasihat, penghiburan kasih, ada nurturing, ada teaching, dan juga ada empowering, persekutuan dalam roh. Ya, kasih mersa belas kasihan. Dibilang sempurnakan sukacitaku. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Wow.
Dua orang berbeda, tapi message-nya sama. Ya, berarti hari ini kita sebagai orang Kristen, kita sebagai murid-murid Yesus, kita perlu sekali menjadikan persatuan ini menjadi tujuan dalam iman kita juga. Ya, kita bisa bilang kita mengasihi Tuhan tanpa ada persatuan di sana. Ya, buktinya apa? Orang-orang akan bilang, "Oh, kamu mengasihi Tuhan ya, buktinya apa? Coba buktikan apa bukti bahwa kamu mengasihi Tuhan?" "Oh ya, saya doa, saya saat teduh." "Oh ya, saya juga lakukan." Tapi saya tidak menemukan arti kasih itu. Apa yang menjadi pembeda ya antara kasih yang kamu punya kepada Tuhan dengan kasih saya yang saya punya kepada Tuhan? Ya, itu adalah gambaran ya. Nah, yang terakhir, saling mengembalakan. Dia kasih sebuah contoh. Ini udah tahu semua ya, ceritain ya. Cerita bahwa Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Dia bilang, "Aku guru dan Tuhan." Dan kamu betul yang kamu saksikan, kamu katakan bahwa aku guru dan Tuhan, betul. Ya. Kalau saya membasuh kaki kamu, saya adalah your rabbi, ya. Saya guru kamu. Beda ya, guru zaman Yesus sama guru waktu kita TK, beda. Ya, kalau guru waktu kita TK hari ini kita ingat nggak? Masih ada yang ingat nggak guru TK-nya? Udah enggak kan? Nah, kalau orang Yahudi, mereka sampai mati mereka akan mengingat siapa guru mereka. Mereka akan ingat itu sampai mati. Karena apa? Ini sistemnya seperti bukan sistem asrama lagi ya, tinggal di rumah gurunya. Makanya orang-orang Yahudi mereka dibilang mengikuti guru-guru Yahudi, mereka pergi dari rumah dan mereka tinggal dengan rabinya, dengan gurunya. Jadi kita bisa bayangkan mereka punya hubungan yang sangat spesial di rumah. Ya, mereka tiap hari ketemu. Ya, mereka juga sangat intim ya dengan guru mereka. Cara hidupnya pun ngikutin. Itulah guru orang Yahudi. Jadi kalau dia bilang, Yesus bilang, "Saya membasuh kaki kamu loh. Kamu bilang saya rabi, kamu bilang saya guru." Tepat. Tuhan, oke. Saya kasih contoh ke kamu. Ya, kalau saya guru kamu aja rela untuk membasuh kaki satu sama lain, kalian seharusnya rela untuk membasuh kaki satu sama lain. Dan membasuh kaki, melepaskan kasut itu ada artinya. Nggak cuma kayak sekarang cuma ya copot sepatu udahlah. Ya cuci kaki di WC, kosek-kosek, bukan gitu. Ya, makanya kita kembali ingat waktu Yesus mau dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Apa perkataan Yohanes Pembaptis tentang Yesus? "Seharusnya bukan aku yang baptis kamu. Kamu yang harusnya baptis aku. Buka tali kasutmu aja aku nggak layak loh." Karena apa? Yang membuka tali kasut, tali sandal itu ya, itu adalah pekerjaan seorang budak. Budak itu kasta terendah manusia, kayak properti aja gitu. Iya. Jadi bagi seorang Yahudi, apalagi seorang guru yang terhormat, apa yang Yesus lakukan ini tidaklah pantas untuk adat pada waktu itu. Ya, tapi Yesus mau merendahkan hatinya, ya dia berlutut, kasut murid-muridnya satu-satu dia lepas, kemudian dia basuh itu dengan air pembasuhan yang ada di depan pintu masuk. Ya, kita bayangkan seorang Tuhan, guru yang hebat, merendahkan hati dan mau melayani satu sama lain. Ya, hari ini mau nggak kita merendahkan hati satu sama lain ya? Kita singkirkan yang namanya ego kita. Kita singkirkan yang namanya rasa superior itu dalam hati kita. Orang ini nggak layak saya layani ya. Saya nggak merasa level untuk bisa melayani dia. Mau nggak kita buang itu? Karena Yesus pun sendiri juga buang itu. Dia ambil posisi sebagai slave, sebagai budak bagi murid-muridnya. Ya. Jadi perintah untuk saling mengasihi ini juga termasuk perintah untuk saling menggembalakan. Ya, kita nggak mungkin bisa menggembalakan orang kalau kita nggak love. Ya, contohnya, kalau anak kita salah, kita kasih tahu nggak kalau salah? Kita disiplinin nggak kalau dia melakukan sebuah kesalahan? Mengapa?
Ayo, yang orang tua, kenapa kok kita disiplin anak kita? Karena kita sayang. Betul nggak? Kalau kita sayang sama orang, kita berusaha untuk mengingatkan dia. Kita berusaha untuk memberikan pengertian supaya apa? Dia sendiri bisa terhindar dari celaka yang kita tahu. Hari ini kita ngelihat satu sama lain, kita udah tahu, oh ini bahaya ini. Dia ambil keputusan bisnis, bahaya ini. Bisa hilang hartanya. Tabungan dia, uang pensiun dia selama puluhan tahun hilang. Terus tapi kita merasa apa? Dah aku siapa sih kasih nasihat, dia lebih senior, jadi pasti lebih ada pertimbangan lah, ya udahlah. Akhirnya kita, karena kita diam, kita nggak kasih pandangan, hilang lah bener duitnya. Nangkap nggak? Ini analogi aja ya. Tapi bagaimana kita bisa melihat ujung dari jalan seseorang itu menuju kepada celaka, tapi kita diam aja. Ya. Nggak mungkin kita menggembalakan orang seperti itu kalau hati kita tidak bisa saling mengasihi seperti Yesus memberikan contoh di sini. Ya. Dan satu lagi yang Tuhan mau kasih pesan adalah kerajaan Tuhan bukan dibangun di atas satu orang. Jadi jangan salah interpretasi bahwa jemaat yang benar adalah jemaat yang dasarnya Petrus di atas batu karang. Bukan. Itu bicara tentang apa? Ini orang nih yang pertama mengaku gue Mesias dibanding rasul-rasul yang lain. Wah, imannya ini. Ya. Saya akan bangun kerajaan Allah di atas dasar iman orang ini. Bukan atas Petrusnya. At the end dia mengkhianati Tuhan. Pada akhirnya dia juga munafik, ditegur sama Paulus. Orang banyak kesalahan kok. Pada akhirnya dia hanya mengembalakan jemaat di Yerusalem. Gak bisa kita terjemahkan bahwa ya berarti Petrus lah orang suci yang istilahnya menjadi fondasi dari seluruh gereja. Gereja itu dibentuk oleh iman kita satu-satu di sini. Amin. Gereja adalah kita. Gereja bukan pendeta. Ya. Gereja bukan pelayannya. Gereja bukan pemimpinnya, tapi gereja adalah kita sebagai umat Tuhan. Amin. Dan itu juga lah keyakinan Petrus. Ya, dia enggak anggap kata-kata Yesus itu hanyalah spesial buat dirinya. Makanya dia tulis di Petrus itu, kamulah imamat yang rajani, kamulah bangsa yang terpilih. Dia bilang, kita bangsa yang terpilih, kita adalah gerejanya Tuhan, kita adalah gembala-gembalanya. Ya, kita juga adalah domba-dombanya Tuhan. Amin. Ya, jadi hari ini waktu kita mendengarkan tentang Feed My Lamb, ya kita bisa lihat bahwa ini adalah panggilan kita ya. Secara pribadi yang diberikan oleh Tuhan. Jadi mari kita bisa melihat satu sama lain di kiri kanan, betul gak? Ini adalah saudara-saudari saya yang paling berharga buat saya. Bisa nggak kita lihat itu? Yang singles, bisa nggak lihat satu sama lain? Wah, ini adalah keluargaku yang sangat berharga. Yang menikah juga sama, lihat pasangan lain. Oh, you are my brother and my sister yang sangat berharga. Bisa nggak kita lihat itu? Kalau kita bisa punya hati seperti itu, ya tenanglah, Tuhan akan memberikan kita masa depan yang cerah dan damai sejahtera dalam hati kita seperti janjinya. Amin. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur Tuhan Engkau memberikan kami gambaran yang begitu detail, begitu indah, begitu jelas Tuhan. Bagaimana Engkau sendiri menggembalakan kami Tuhan. Bagaimana Engkau juga memberikan contoh Tuhan dengan mengorbankan segala hal Tuhan. Engkau memberikan contohan Tuhan, mengesampingkan harga diri Tuhan, mengesampingkan adat istiadat Tuhan, hanya untuk menunjukkan bagaimana kami seharusnya memperlakukan satu sama lain Tuhan, dengan kerendahan hati, dengan hati yang mau saling mengasihi juga Tuhan, dan bagaimana kami juga bisa bertumbuh Tuhan sebagai gembala Tuhan, at least menjadi gembala dalam hidup kami sendiri Tuhan. Kami bisa punya pengertian yang benar Tuhan, kami bisa mengarahkan hati kami dan pikiran kami, diri kami, karakter kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Tuhan bantu juga Tuhan buat kami sebagai jemaat Engkau Tuhan,
kami juga bisa mengamalkan, mempraktekkan ini Tuhan. Nilai-nilai penggembalaan ini dalam hidup kami Tuhan. Supaya kami juga bisa menjadi terang bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan yang belum mengenal Engkau. Seperti doa Engkau Tuhan. Engkau mendoakan kami supaya bersatu Tuhan, supaya orang tahu dan orang yakin Tuhan bahwa Engkau sudah datang dan mati buat kami Tuhan. Dan kami bisa menjadi saksi Engkau Tuhan dimanapun kami berada. Tidak cuma dengan perkataan Tuhan, tapi juga lewat persatuan kami Tuhan sebagai jemaat Engkau Tuhan. Supaya hidup kami juga Tuhan, perjalanan hidup kami masih panjang Tuhan mungkin. Ya, kami menunggu-nunggu Tuhan untuk kami bisa bertemu dengan Engkau Tuhan sampai pada saatnya datang Tuhan, kami mau serahkan iman kami, hati kami Tuhan, semangat kami hanya untuk Engkau Tuhan. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat Pak Andre untuk sharing firman Tuhan-nya. Sebentar kita akan ada komuni. Sebelum komuni saya akan bacakan dari Keluaran 32 ayat 30 sampai 33. Keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar. Tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku akan dapat mengadakan perdamaian karena dosamu itu. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat alat emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya Engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitab. Silakan Bu Ili. Selamat pagi, brother sister semua. Enggak bawa tisu. Oke. Terima kasih nggih untuk waktu yang diberikan sama saya. Saya mau share komuni tentang bagaimana saya menjalankan hidup saya sebagai murid Yesus. 5 tahun ya, 5 tahun, masuk tahun kelima saya menjadi murid Yesus. Saya dibimbing, diajar untuk mengenal Tuhan waktu study Bible sampai saya punya keyakinan menjadi seorang murid. Dengan kerelaan saya dibaptis menjadi seorang murid. Perjanjian yang saya adakan sendiri dengan Tuhan, hanya antara saya dengan Tuhan. Sudah menjadi murid, banyak hidup saya yang dipulihkan, terutama dalam keluarga. Hubungan saya dengan suami, hubungan saya dengan anak-anak, cara saya bagaimana menjalani hidup sebagai bagian murid, hidup berjemaat, bagaimana saya belajar bagaimana hidup di lingkungan masyarakat. Ketika saya menjalani hidup murid dan suami saya ada di sisi saya, kami itu semakin hari semakin bersatu. Yang tadinya seperti minyak sama air, karena kami mau pulih, kami semakin bersatu. Apapun kami kerjakan bersama-sama. Pendidikan anak bareng, kita ministry bareng, reach out orang bareng, studyin orang bareng. Bahkan ketika membantu orang-orang di luar yang kami kenal, teman-teman kami selalu melakukannya bersama-sama. Saya sering merasa saya ini wanita yang kuat. Saya sering merasa saya bisa melakukan semuanya. Saya bukan wanita yang terlalu bergantung sama suami. Karena secara militer kami diajar untuk mandiri. Dan saya juga selalu bangun hubungan dengan Tuhan. Saya selalu doa bareng, saya selalu sate bareng. Dan saya merasa saat itu hidup saya ya bergantung sama Tuhan. Ada pergumulan, ada tantangan. Saya dan suami saya itu bersatu gitu. Kami hadapi, kami lewati semua bersama-sama.
Secara mental, saya harus siap, anak-anak siap, suami siap. Walaupun jarak, saya selalu tetap komunikasi. Kita tetap doa bareng, kita tetap sate bareng, dan beliau juga terus kasih waktu buat anak-anak. Dengan berjalannya waktu, saya mulai merasa semuanya terasa berat. Memang suami saya selalu memantau, selalu komunikasi. Tapi yang menjalankan kehidupan di sini adalah saya. Bagaimana saya harus take care semua karyawan, usaha, mau kondisi untung atau rugi, saya menghadapinya di sini. Bagaimana dengan anak-anak, dengan 4 karakter yang berbeda, keinginan yang berbeda, punya bahasa kasih yang berbeda, dan harus terpenuhi semuanya. Bagaimana saya mempunyai sister yang tetap harus saya jaga, harus tetap saya kasih dan saya berkati. Saya merasa semakin hari semakin berat. Saya berpikir kemarin saya wanita yang kuat. Tapi kenapa saya semakin menjadi lemah? Saya berpikir kemarin saya itu mandiri loh. Saya bisa mengerjakan apa-apa sendiri. Tapi ketika ada part yang suami saya banyak lakukan selama ada sama saya, dan sekarang saya yang harus melakukan. Kenapa saya merasa berat? Saya jadi berpikir selama ini dia banyak bantu saya. Hanya saya nggak menyadari dan mungkin saya kurang menghargai. Saya selalu melihat bahwa semua itu saya kerjakan sendiri. Saya tanpa sadar, saya bicara, sesungguhnya saya itu selama ini nggak pernah bergantung sama Tuhan. Walaupun saya merasa dekat sama Tuhan. Saya merasa saya bergantung sama suami saya. Dari semua tokoh Alkitab, saya sangat jatuh cinta dengan Musa. Ketika saya menjadi lemah, kasih saya menjadi berkurang. Saya menjadi fokus sama diri saya sendiri. Saya fokus ingin menjaga anak-anak saya dengan baik, usaha saya memastikan semua berjalan dengan baik. Saya mulai kendor dalam hal ministry. Saya nggak suka lagi ketemu teman-teman, reach out mereka. Harus sekedar konseling sama mereka. Saya merasa letih dengan semuanya. Musa seorang yang lembut hatinya. Bahkan dia rela namanya dicoret dari kitab hidup. Ketika dia tahu Tuhan murka pada bangsa Israel. Saya tersentuh setiap kali saya membaca ayat. Tuhan mengajarkan kita memiliki hati seorang gembala. Sekalipun kita bukan seorang gembala, kita bukan pendeta, kita murid Yesus. Bagaimana semua orang murid itu siap menghadapi segala sesuatu. Bagaimana dia percaya bahwa dia tidak pernah sendirian. Sepertinya berada dalam lembah yang sangat gelap. Tapi sesungguhnya kamu gak sendirian. Salib Yesus mengingatkan saya tentang kemurnian. Sebagai murid, saya akan terus dimurnikan oleh Tuhan. Apakah saya seperti kayu
Ataukah saya seperti ranting kering yang ketika dibuang di api, saya hangus? Tuhan mengasihi saya dan berjuang untuk menyelamatkan saya. Setiap hari saya akan terus dimurnikan. Dia mengembalikan hati saya, bagaimana saya harus sangat bergantung sama dia. Bukan pasangan saya, bukan anak-anak saya, bukan sister saya, bukan sama brother saya. Tapi bagaimana saya sangat bergantung sama dia. Salib mengingatkan saya tentang ketulusan. Hati yang mengasihi tanpa pamrih. Ketika orang siapapun yang merespon apa yang baik yang sudah saya lakukan dengan hal yang gak baik sekali, bagaimana saya tetap mengasihi dia. Salib mengajarkan pada saya tentang kesetiaan dan siap melakukan segala sesuatu yang menjadi bagian saya yang dipercayakan sama Tuhan pada saya. Tuhan tahu saya di titik lemah adalah keluarga saya. Suami saya, anak-anak saya, dan Tuhan tidak mau. Saya mengasihi mereka melebihi saya mengasihi Tuhan. Saya belajar bagaimana saya tetap menjadi ibu yang bijak ketika saya melihat Joseph Mikael dibully, dipukul oleh anak yang lebih besar dari dia. Biasa suamiku yang melakukan membantu berdamai gitu, berdamai dengan orang tuanya, berdamai dengan ini. Saya kadang-kala nggak bisa menguasai diri saya ketika itu menyangkut anak saya. Saya nggak bisa menahan kemarahan saya ketika anak saya disakiti oleh sama orang lain. Ketika suamiku nggak ada di sini, semua harus saya yang melakukan. Saya mencoba membangun anak-anak saya. Saya nggak bisa menghalangi dia untuk bergaul dengan siapapun juga. Saya nggak bisa mengurung dia di dalam rumah. Yang bisa saya lakukan adalah mengajarkan dia bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mengasihi dia. Bagaimana menghadapi orang-orang yang mengatakan dia kafir hingga dia dimusuhi, dijauhi. Saya hanya bisa mengajarkan sama anak-anak bagaimana dia harus percaya. Mama, papa nggak bisa jaga kamu 24 jam, tapi Tuhan sanggup jaga kamu. Bersyukur pada Tuhan yang mengembalikan hati saya, mengembalikan kasih saya. Kasih seperti seorang gembala yang Tuhan Yesus sudah ajarkan sama saya. Tuhan gak pernah mengajarkan saya untuk menyerah. Dan saya gak akan menyerah. Saya akan tetap pegang komitmen saya sebagai murid Yesus. Menjadi saksi dia dimanapun saya berada. Menjagai sister-sister saya. Menolong orang untuk kenal berdamai dengan Tuhan. Saya harus memastikan diri saya berdamai dengan diri saya sendiri. Siap menerima apapun. Sehingga saya pun siap ketika Tuhan memakai saya. Demikian sharing dari saya. Semoga bisa jadi berkat.
dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak mau apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Terima kasih untuk sharing komuninya, Bu Yuli, dan juga persembahan pujiannya dari Jun. Mari sekarang kita lakukan perjamuan kudus. Kita angkat roti di atas tangan kita, tangan kanan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti. Mari kita angkat anggur sebagai lambang cawan darah Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum. Ya, terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus yang kami boleh terima hari ini. Melalui sharing komuni, tadi juga dari Bu Yuli, kami kembali diingatkan untuk kehidupan murid kami Tuhan. Walaupun dalam kondisi tidak ideal sekalipun, ketika mungkin pasangan tidak ada mendampingi, ketika banyak tantangan dalam kehidupan, baik itu keluarga, baik itu pekerjaan, kami tetap berharap hanya padamu, kami melihat Engkau Tuhan. Karena hidup murid kami ini adalah pertanggungan jawab kami secara pribadi dengan Engkau saja Tuhan. Kuatkan setiap kami yang lemah, kembalikan kami Tuhan, sehingga kami kembali bertobat Tuhan, untuk hidup kami tetap menjadi murid-Mu yang setia dan taat kepada Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, buat hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berikan tepuk tangan. Kita menghargai firman Tuhan yang barusan kita dengar, yang bisa membantu hati kita hari ini. Saya percaya kita sangat terberkati oleh firman Tuhan disampaikan oleh Pak Andre. Dan juga kita sangat diberkati oleh sharing dari Ibu Yuli yang membagikan kesaksian hidupnya sama kita hari ini. Yang terus mau berjuang untuk mau menjadi seorang pengikut Tuhan, yang mau dipakai Tuhan lebih lagi dan lebih lagi. Amin. Kita akan melakukan persembahan sama-sama, kita memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan, karena Tuhan sudah begitu baik terhadap kita hari ini. Karena Dia adalah Allah yang sanggup. Apapun yang kita butuhkan, Dia akan mencukupkan semuanya. Termasuk kerohanian kita, Tuhan akan memulihkan. Amin. Apa yang tak pernah dilihat oleh kita, Wah, saya merasa luar biasa sekali ya ibadah hari ini ya. Saya mau berterima kasih buat Songmin ya yang begitu segenap hati ya menyanyi buat kita semua ya. Saya merasa waktu awal-awal ibadah hati saya terbantu ya, merasa lebih mudah ya terkonek sama Tuhan ya. Mau terima kasih lagi sekali lagi buat Pendeta Andre ya. Banyak banget ya belajarnya hari ini ya. Kayaknya waduh, kayaknya udah kombonya udah kombo komplit ya.
buffet ya. Makanya ya, saya belajar dari tujuan ministry itu bagaimana ya, terus pelayanan penggembalaan itu seperti apa gitu ya, membuat saya membuka pikiran ya, bagaimana untuk membimbing piwa lebih lanjut ya, nanti kalau Tegal bagaimana ya, dimulai ya, kayaknya semangat banget ya, kayak dipersiapin Tuhan macam-macam ya. Tapi buat saya ini pertanyaan yang paling penting itu yang Yesus ngomong ke Petrus itu ya. Apakah kamu mengasihi aku lebih dari semuanya ini ya? Itu pertanyaan yang dulu waktu saya awal jadi murid itu saya gemetar dan ketakutan ya. Karena pernyataan ini ya. Wah, lebih dari segalanya ya. Dulu saya mungkin itu ya, pikirannya lebih hobi ke kayak orang saintis ya. Jadi kalau wah, lebih dari segalanya ya, langsung di kepala itu segala hal yang terjadi di alam semesta tidak boleh ada satupun yang bisa lebih tinggi. Wah, nggak mungkin dong. Kalau begitu mah bisa mati berdiri saya ya. Tapi lama-lama ya menjalani hidup murid ya, ternyata nggak sesulit itu ya, ternyata banyak sukacita ya, ternyata banyak damai sejahtera ya, banyak hal yang bersama saudara-saudari yang lain jadi dikuatkan ya, seperti Ibu Yuli ya, yang cerita, waduh ini kondisinya ini sekarang begitu banyak pergumulan ya, tapi saya percaya bersama Tuhan segala sesuatu mungkin ya Bu ya. Ya, dan Ibu Yuli mau sharing ya sama kita ya, bahwa di dalam segala hal yang buat dia itu mustahil lah ya, tapi karena pengenalannya akan Tuhan ya, dia bisa punya iman ya, dia bisa membagikannya sama kita ya. Dan buat saya thank you sekali lagi ya Bu Yuli ya. Saya mau ngajak kita semua ya untuk bisa ambil meaning ya dari ibadah hari ini ya, dari sharing Bu Yuli ya, supaya kita juga bisa mengingat ya, apalagi yang bisa kita lakukan untuk lebih dekat lagi sama Tuhan kita ya. Hari ini saya mau ada pengumuman ya. Nah, ibadah minggu depan tetap ya di tempat ini ya, jam 9 pagi, kemudian ada hari Kamis jam 7 pagi ada PDK Merit ya, lewat Zoom ya, jam 7 malam ya. Tadi saya bilang apa ya, 7 pagi ya. Kayaknya udah error ya, saya nggak nyadar itu tulisan itu, kenapa sih bilang pagi ya, nggak ngerti ya. Terus ini ya, persembahan khusus, perpuluhan dan sebagainya bisa ditransfer langsung ke rekening. Oh, ada donor darah ya. Minggu tanggal 21 Mei ya, jam 11 ya. Ya, mari kita ajak mungkin teman-teman, saudara-saudari yang lain ya, atau siapa orang yang kita kenal ya. Ya kadang-kadang saya seperti yang sebelumnya saya kasihan ya sama PMI ya. Aduh, datang yang donor darah dikit banget gitu ya. Saya sendiri karena minum obat darah tinggi, kalau mau dilepas 3 hari, naiknya lumayan tinggi, ditolak juga akhirnya ya di PMI itu ya. Ya, jadi mau meniatun, aduh nggak bisa nih, serba salah ya. Mau nyumbang kondisinya nggak memungkinkan ya. Nah, tapi itu aja ya. Mari kita bersatu di dalam doa ya. Tuhan Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini Tuhan. Saya merasa sangat disegarkan Tuhan dengan ibadah hari ini Tuhan. Dan saya cuma bisa memuji dan memuliakan nama Engkau Tuhan, karena Engkau begitu baik buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Engkau memanggil kami semua Tuhan, mengubahkan hati kami Tuhan, mengubahkan bahkan kehidupan kami Tuhan.
kami bisa menerima orang-orang yang sangat berbeda dengan kami Tuhan hari ini. Kami bisa menerima orang-orang yang mungkin dulunya kenal pun gak mau Tuhan. Dan Engkau semua Tuhan yang mengubahkan itu semua Tuhan. Engkau yang memungkinkan Tuhan hal itu semua bisa terjadi Tuhan. Saat ini kami ingin bersyukur Tuhan, memuji Engkau, memuliakan nama Engkau Tuhan, dan berharap Tuhan mudah-mudahan yang kami lakukan ini bisa menyenangkan hati Engkau Tuhan. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, amin. Bapak Ibu, saya mengajak kita berdiri bersama-sama, kita mengakhiri ibadah kita. Satu pujian yang semaut untuk Tuhan. Mari kita katakan, Dia adalah Tuhan yang senantiasa setia. Bahkan Dia adalah Tuhan yang benar selama-lamanya dalam kehidupan kita. Setia dan benar. Lewat pujian ini. Sumpahkan kasih-Mu menari puji bersama.
Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu buat Bapak Ibu, termasuk buat Bapak Ibu yang beribadah secara online. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari silakan Terima bergosip. kasih. Pokoknya kalau sudah nyanyi bareng-bareng, udahlah. Kita nggak bisa kedengeran sudah. Selamat hari Minggu. Aduh, tapi kalau khotbah satu single mic itu bagus banget hari ini ya. Oke, Mas Markus udah mau siap-siap ya? Kok ono satu ibu-ibu yang baru kayaknya ya? Neneknya siapa ini? Oh, iya, kurang tahu nih, Pak. Iya. Oke. Piwa. Iya. Bagus. Mas Markus sudah mau siap-siap onsite? Ya, bentar lagi, Pak. Ini udah masih jam 7. Tadi udah Oh, iya. nyiapin aja. Kalau udah siap ya sudah. Iya. Memastikan Kita lagi aja. mulai Kalau nggak dari dipastiin, suasana gelap sampai terang ya. Ibadahnya jam 7, jam 8 ya, Pak? Atau jam berapa? jam 8. Jam 8. Oh, I see. Iya. Oke. Aku mesti siap-siap dulu nih karena mesti check out jam 12. Iya, Pak. Ya. Tuhan berkati, Pak. Yes. Ya. Iya, Hati-hati, Tuhan Pak. berkati. Bye Sunlip. Bye semua. Erik ada di mana nih Erik? Erik di Ruko. Oh, tapi dia ngikut bantu aja. Pak juga. Oh, iya, oke. Mas Markus gimana tadi waktu mendengar istri kesaksian komuni? Iya. Tapi ada insight yang lain sebenarnya, Pak. Gembala tuh, Pak. Apa itu? Kalau di sini baru tahu. Jadi kalau untuk tahu ranjau, jadi